A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fahzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kaum muslimin dan muslimat saudaraku dimanapun anda berada, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan dosa-dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ketujuh, yaitu adalah tentang memakan makanan riba. Makanan riba. Apa itu riba? Riba sesuatu yang dilarang oleh agama kita, itu agama Allah SWT, agama Islam, bagi para pelaku bisnis riba. Ya. Maka ayat tadi mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Quran surah Baqarah ayat 278. Lalu di ayat lain juga dikatakan, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dan juga ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW masih di surah Al-Baqarah, wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lalu dalam hadis lain juga, hadis Nabi SAW juga dijelaskan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati haramallah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawali yaumaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang menuduhnya berbuat zina. Lalu dalam hadis lain dikatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya. Dan juga dikatakan di hadis lain, ya, itu hadis yang terakhir dalam buku ini dijelaskan, itu buku kitab Al-Imam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Utsman bin Az-Zahabi, itu tentang dosa-dosa besar, yang mana hadis lain dikatakan, itu orang yang memakan harta riba
dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Saudaraku, dimanapun Anda berada, harta riba adalah harta yang bertumbuh, yang mana itu kelebihan dari pinjaman yang diminta oleh barang atau orang yang meminjamkan. Bisa jadi contohnya seperti ini. Si A meminjamkan uang kepada si B 10 juta. Lalu si A meminta ganti, nanti harus membayar 11 juta atau mungkin lebih. Walaupun itu perjanjian dari awal, tetapi karena itu berbentuk uang dengan uang, maka itu termasuk kepada riba. Kelebihan dari itu termasuk kepada riba. Satu. Contoh yang kedua, bisa jadi orang pegang gadai sawah atau mungkin perkebunan. Ketika dia memegang atau menggadaikan sawahnya seharga 5 juta. Lalu orang yang pegang duit tadi itu meminta bagian dari pegang gadai sawah tersebut dengan perjanjian tidak tahu kepastian kapan akan dibayar. Bisa jadi contohnya seperti ini. Si A memegang sawah si B dengan harga 5 juta rupiah. Lalu uang dikasihkan kepada si B. Maka si B lah yang membuat atau menggarap sawah tersebut. Tetapi setiap panen, maka si B harus mengeluarkan sekian beras untuk si A. Dengan batasan tidak ada tertentu waktu yang paling lamanya. Maka ini pun dikatakan kepada riba, karena dia telah mengambil manfaat dari uang yang dia pinjamkan itu kepada si B. Nah, banyak lagi praktek-praktek lain yang melihatkan kepada praktek riba. Transaksi yang dianjurkan dalam bentuk uang itu adalah tunai. Boleh dalam jual beli, tetapi dengan bentuk barang, bukan dengan bentuk uang dengan uang. Dalam ayat tadi telah dijelaskan, itu sisa riba yang dijalankan. Maka untuk itu, kepada kita para pelaku bisnis yang membisniskan uangnya kepada para peminjam, terutama mungkin koperasi, ya, atau mungkin beberapa bank yang mereka tidak mengetahui tentang hukum-hukum ini, mari dikaji ulang, karena ini bertentangan dengan agama. Yaitu menjadi musuhnya bukan lagi orang yang meminjam tersebut, tetapi adalah Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang memperjualbelikan atau mempraktekkan dalam kehidupan riba, berniaga atau berniaga dengan riba. Itu dengan hadis dikatakan, orang yang memakan hartanya riba dan orang yang memberikannya. Satu, yang memakan harta dan yang memberikan pinjaman dan juga yang menerima pinjaman. Bahkan juga di situ yang menuliskannya. Ada yang ketiga, yang menuliskan, yang memberikan kemudahan untuk praktek riba tersebut juga terkena dari dampak tersebut. Maka untuk itu dalam ayat tadi dikatakan sungguh sangat jelas sekali. Bahkan orang yang memakan riba itu ataupun yang memberikan pinjaman riba itu bagaikan dia berdiri seperti orang gila oleh kerasukan setan yang tidak masuk dalam kesadaran. Boleh dikatakan orang gila yang kerasukan setan. Itu dalam ayat dikatakan. Itu tidak perlu lagi diterjemahkan, ditafsirkan, sudah jelas ayat. Maka untuk itu, kepada saudara-saudaraku yang terlanjur melakukan praktek-praktek itu, kembalilah kepada Allah
Karena yang memerangi di situ adalah Allah dan Rasulnya. Karena Allah telah jelas-jelas Allah telah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Maka untuk itu dosa besar yang ke-7 adalah yaitu mereka yang memakan harta riba dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang dilarang oleh agama kita. Maka jauhilah dosa besar riba itu, supaya kita nanti di akhirat tidak diancamkan ke dalam neraka. Karena dosa-dosa besar itu ancamannya adalah neraka. Maka untuk itu berhentilah kita kalau masih melakukan praktek-praktek riba tersebut, dan kembalilah kepada jalan Allah dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk menitih kehidupan ini, untuk menempuh kehidupan ini. Karena hidup ini bukan hanya di dunia saja, tetapi akan ada pertanggungjawaban setiap perbuatan kita di akhirat kelak nantinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.